प्यार नहीं करता फिक्र है इतिहास के पन्नों में भी हर काल रात निकाल कूद गई जंगों का जिक्र है काला है धोखा है ये जंग है यहाँ सब Assalamualaikum para pecinta film India. Mimin akan mengulas cerita film berjudul Bagi Empat yang dirilis tahun 2025. Film ini dibintangi oleh Tiger Shroff, Sanjay Dutt, dan lain-lain. Mimin sapa dulu para penonton yang sering mampir di channel ini, diantaranya Adi Boy di Banjarmasin, Muhammad Fakih di Kandangan, Yanto di Bondowoso, Karim di Lubuk Linggau, Mendes di Timor Leste, Nanda di Parigi Motong, kemudian akun Rina Arianto, Martinus Laya-Laya, Madu Kuning, Muhammad Arkanza, Iin Supratman 7167, dan lain sebagainya. Mimin ucapin selamat menonton ya. Thank you my lord. जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन. Kendaraan yang digunakan perwira Angkatan Laut India, Ranveer Pratap Singh, ditabrak sebuah truk. Ranveer yang akrab dipanggil Roni terluka parah, ditambah lagi Roni ditabrak kereta api. Roni dilarikan ke rumah sakit. Kakak laki-lakinya, Jitu, datang dengan panik. Jitu sangat takut jika terjadi sesuatu pada adik tercintanya itu. Syukurlah nyawa Roni masih bisa diselamatkan meski mengalami mati otak dan koma. Roni bangun dari koma setelah 7 bulan di rumah sakit. Nama pertama yang disebut adalah kekasihnya, Alisa. Setelah sembuh total, Roni hanya berdiam diri di rumah. Hidup Roni terasa hampa. Video tentang Alisa di HP-nya menjadi obat kekosongan hati. Perhatian Roni teralihkan dengan adanya rombongan orang meninggal melintas di dekat rumah. Otak Roni terganggu dengan beberapa pengantar jenazah yang mengenakan topeng. Roni usil merokok di atas peti jenazah. Pihak keluarga marah dan menyerang Roni. Pertarungan pun terjadi. Roni sangat tangguh karena dia mantan perwira Angkatan Laut. Roni berhasil mengalahkan semua orang sampai tidak ada lagi yang berani melawan. Tindakan Roni ditonton dengan santai oleh Jitu. Besoknya, Jitu mengajak Roni konsultasi ke Dokter Anan. Jitu menunjukkan video tentang keanehan Roni. Contohnya peristiwa semalam saat Roni bertarung sendirian seperti orang gila. Roni terkejut melihat video itu. Dia yakin sedang bertarung melawan banyak orang. Luka memar di dadanya bisa menjadi bukti, tapi ternyata tidak ada bekas luka sama sekali. Dokter Anan menyebut Roni hidup dalam halusinasi. Kecelakaan yang dialami mempengaruhi otaknya sehingga tidak bisa membedakan antara kenyataan dan hayalan. Apa yang Anda anggap nyata sebenarnya halusinasi dari imajinasi Anda, terang dokter. Roni jadi kesal dan pergi. Dia mengunjungi sang kekasih Alisa yang sudah berada di dalam kubur. Di sanalah Roni meluapkan segala penderitaan batin dalam menjalani hidup tanpa Alisa. Ternyata masalah Alisa juga menjadi salah satu keluhan Jitu kepada dokter. Roni selalu menyebut nama Alisa setelah kecelakaan. Padahal tidak pernah ada gadis bernama Alisa dalam hidup Roni. Saya kasihan dengan Roni. Alisa itu tidak pernah ada di dunia nyata. Kalau ada, pasti saya akan bertemu dengannya. Alisa hanya ada dalam pikiran Roni, ungkap Jitu. Untuk menghilangkan pikiran Roni tentang Alisa, Jitu mengirim wanita panggilan bernama Olivia sebagai penghibur. Olivia siap melayani Roni selama 2 jam penuh. Roni sama sekali tidak berhasrat untuk bercinta. Dia memanfaatkan Olivia untuk mencuci piring dan bersih-bersih rumah. Olivia jadi kesal kecantikannya disia-siakan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Olivia yang memiliki nama asli Pratista menanyakan tentang gadis pujaan Roni. Olivia mengagumi cinta Roni yang begitu besar sehingga mengabaikan gadis cantik lain. Roni berkenan menceritakan sosok Alisa yang begitu istimewa. Mereka berdua jadi bersahabat. Olivia semakin mengagumi karakter Roni yang begitu menghargai dirinya. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Olivia. Apalagi setelah mendengar kisah cinta Roni dan Alisa. Gadis manapun pasti ingin memiliki pendamping hidup seperti Roni. Sayangnya pintu hati Roni masih tertutup rapat. Setelah jalan-jalan, Roni pulang ke rumah. Dia kaget melihat fotonya bersama Alisa telah berubah.
Wajah Alisa berganti dengan Jitu. Roni sangat marah kepada Jitu. Video Alisa di HP-nya juga sudah tidak ada. Roni berkali-kali berteriak dan menelpon Jitu, tapi tidak diangkat. Roni melacak keberadaan Jitu dan pergi menemuinya. Setelah bertemu Jitu di rumah tetangga, Roni mengamuk menyeret Jitu untuk pulang. Sikap kasar Roni membuat tetangganya yang seorang emak-emak turun tangan melindungi Jitu. Roni bertambah mengamuk sehingga emak-emak itu ketakutan. Di rumah, Roni menanyakan alasan Jitu mengubah foto Alisa dan menghapus videonya di HP. Roni memaksa Jitu bicara jujur. Jitu kebingungan dan benar-benar tidak mengerti. Jitu merasa tidak pernah mengubah foto. Sejak dulu foto itu memang menampilkan mereka berdua. Jitu juga tidak tahu menahu tentang video di HP Roni. Jawaban kakaknya membuat Roni bertambah marah. Roni yakin Jitu berbohong. Kamu menganggap saya berhalusinasi, saya diam. Kamu mengirim gadis, saya juga diam. Sekarang di mana foto saya dan Alisa? Teriak Roni. Jitu kembali menganggap Roni berhalusinasi. Situasi jadi semakin kacau. Roni merusak barang-barang di sekitarnya. Jitu sampai memohon-mohon agar Roni bisa tenang. Roni sudah bisa mengendalikan emosi. Mak-mak tetangga justru bawa polisi karena khawatir Jitu akan disakiti. Roni keluar dengan membawa palu. Polisi menodongkan senjata untuk menangkap Roni. Tentu saja Roni melawan. Roni menghajar para polisi. Tindakan Roni membuatnya dibawa paksa ke kantor polisi. Kecerobohan Roni yang berani memukul polisi berbuntut panjang. ACP Sarat tidak bisa mentolerir itu. Sarat menanyakan kepada Jitu tentang masalah yang terjadi. Jitu bingung harus menjawab apa. Roni tiba-tiba melepas borgolnya dengan mudah untuk memberi penjelasan. Ini masalah gadis yang sudah meninggal, ucap Roni. Kata-kata Roni membuat Sarat penasaran. Roni mengajak pihak kepolisian untuk melihat langsung kuburan Alisa. ACP Sarat heran dengan pengakuan Roni. Kuburan Alisa yang dimaksud sama sekali tidak ada. Kuburan itu atas nama Nenek Margaret. Roni jauh lebih heran dan syok. Bagaimana mungkin kuburan Alisa tiba-tiba berubah menjadi kuburan orang lain? Jitu yang disalahkan mengaku baru kali ini datang ke kuburan. Polisi mulai kesal karena merasa dibohongi. Roni memanggil salah satu pengunjung kuburan yang dia kenal. Nenek tua itu membenarkan Roni selalu datang ke kuburan setiap hari. Dia mengira Roni menjenguk kuburan ibunya, Margaret. Roni jadi emosi mendengar penjelasan si nenek yang diyakini berbohong. Roni tidak mengerti mengapa semua orang bersekongkol untuk membohonginya. Roni bersumpah bahwa Alisa benar-benar pernah ada dalam hidupnya. Pertemuan pertama dengan Alisa terjadi saat Roni mengejar seorang preman. Roni secara spontan mengambil HP Alisa untuk melempar preman yang berusaha melarikan diri. Roni berhasil menangkap si preman, tapi Alisa sangat sedih karena HP yang baru dibeli sudah rusak. Dia tidak bisa hidup tanpa HP. Roni mencibir sikap Alisa yang hanya mempedulikan HP. Paling-paling HP digunakan untuk aktif di media sosial. Seharusnya semua orang memiliki rasa tanggung jawab sosial, tidak terkecuali Gen Z seperti Alisa. Hidup tanpa HP juga tidak akan membuat kiamat. Ceramah Roni membuat Alisa terpukau. Alisa tidak mengeluh lagi. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab, Roni memberikan HP-nya untuk digunakan sementara oleh Alisa sampai HP yang rusak selesai diperbaiki. Alisa curhat kepada kakaknya Catherine tentang sosok Roni. Catherine yang mengelola panti asuhan mengingatkan agar Alisa tidak mudah tertipu lelaki. Besoknya Roni kembali melihat Alisa di rumah sakit. Roni mencibir Alisa yang sibuk teleponan seperti Gen Z pada umumnya. Tapi ternyata Alisa adalah dokter di rumah sakit itu. Alisa teleponan karena sedang koordinasi dengan sesama tim medis. Roni jadi malu sendiri pernah memandang rendah Alisa. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Roni tidak tahu jika perasaan yang sama sudah dialami Alisa terlebih dahulu. Setelah beberapa hari, Roni mengajak Alisa bertemu untuk menyerahkan HP-nya yang sudah selesai diperbaiki. Mereka ketemuan di kafe dekat gereja. Roni mengembalikan HP Alisa. Dia juga ingin mengungkapkan perasaannya. Tapi obrolan mereka terganggu dengan adanya tawuran antar geng basket. Tawuran anak-anak muda itu sangat mengerikan. Salah satu di antara mereka menggunakan pistol. Roni tidak bisa berdiam diri melihat itu.
Dia berusaha menghentikan perkelahian, tapi Roni justru ditodong pistol. Alisa ikut mendekat mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Roni. Situasi jadi tidak terkendali. Roni orang terlatih, cukup mudah baginya menghalau pistol. Roni menghajar para pembuat onar itu. Setelah situasi kondusif, Roni menghampiri Alisa yang sempat terkena dorongan. Mereka berpelukan dan berpacaran. Hari-hari Roni dihiasi senyuman Alisa. Mereka memang pasangan yang sangat serasi. Kisah cinta yang begitu membahagiakan hancur saat kecelakaan terjadi. Roni selamat dari maut, sedangkan Alisa meninggal di dalam mobil. Cerita Roni membuat ACP Sarat sedikit percaya tentang sosok Alisa bukan halusinasi semata. Mereka menemui sopir ambulans yang datang ke lokasi kecelakaan. Tapi pengakuan sopir, Roni hanya sendiri di dalam mobil. Untuk memastikan, polisi memeriksa rekaman CCTV sebelum kecelakaan terjadi. Roni terpantau memang sendirian di dalam mobil tanpa siapapun. ACP Sarat kesal karena telah dibohongi dengan cerita Roni yang hanya halusinasi. Roni sendiri tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Roni melihat kakak perempuan Alisa, Catherine, ada di sebuah mobil. Roni mengejar Catherine yang sedang menuju acara pemakaman seseorang. Roni sangat senang bisa bertemu Catherine. Anehnya Catherine mengaku tidak mengenal Roni. Catherine juga tidak mengenal gadis bernama Alisa. Bahkan Catherine menyebut namanya Priyanka. Roni jadi marah dan menyebut Catherine berbohong. Roni mengamuk hingga ingin memukul ACP Sarat. Alhasil Roni kembali diamankan ke kantor polisi. Jitu memohon agar adiknya dilepas, tapi Sarat tidak mau berkompromi lagi. Syukurlah Olivia datang bersama seorang pengacara. Olivia bisa membawa Roni pulang ke rumahnya. Olivia merawat Roni dengan penuh cinta. Hal yang membuat Olivia sedih, dalam tidur pun Roni hanya mengingat Alisa. Cinta Olivia bertepuk sebelah tangan. I love you, Alicia. Pada saat Olivia membuang kertas, Roni teringat sesuatu. Roni bergegas pergi ke bekas panti asuhan tempat Alisa tinggal dulu. Roni ingat pernah membuang kertas yang nyangkut di lukisan dinding. Lukisan itu masih ada. Apabila kertas yang sempat dibuang masih di sana, itu artinya Roni tidak mengalami halusinasi. Roni akan memeriksa lukisan. Puluhan orang bertopeng tiba-tiba mengepungnya dari belakang. Roni menganggap orang-orang bertopeng itu hanya halusinasi sehingga tidak dipedulikan. Tapi lukisan yang ingin diambil justru dihancurkan oleh orang bertopeng di belakangnya. Roni masih menganggap diri sedang berhalusinasi. Dia enggan melawan saat dihajar. Anehnya mulut Roni berdarah. Roni yakin tidak sedang berhalusinasi. Menyadari lawan-lawannya orang sungguhan, Roni mengamuk sekuat tenaga. Orang-orang bertopeng itu ditanya siapa mereka dan mengapa menyerangnya. Tidak seorang pun mau menjawab. Roni jadi marah dan membunuh mereka tanpa ampun. Amarah Roni atas kebingungannya diluapkan dengan memukul orang-orang yang tersisa dengan palu. Sampai-sampai tembok di dekatnya ikut rusak. Sebagian tembok ambruk. Roni kaget melihat sebuah foto muncul. Itu adalah foto dirinya bersama Alisa. Apakah Roni sedang berhalusinasi lagi? Roni mencari satu orang saja untuk menanyakan tentang foto itu.
Syukurlah ada orang yang masih bernafas di antara puluhan mayat. Roni meminta orang itu melihat foto. Dengan jujur diberitahu bahwa orang di dalam foto adalah Roni dan seorang gadis. Ada pula tulisan di dalam foto yang berbunyi Roni dan Alisa. Roni sangat bahagia mengetahui kenyataan itu. Keyakinannya tidak keliru. Tapi mengapa semua orang berbohong? Mengapa Roni dibuat seolah-olah berhalusinasi? Siapa yang mampu membuat banyak orang berdusta untuk menghapus Alisa dari dunia nyata? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk dalam pikiran Roni. Orang pertama yang dimintai penjelasan adalah Jitu. Roni mencari Jitu di rumahnya. Tapi Jitu tidak ada. Roni menemukan ada pistol dan banyak uang tunai di lemari Jitu. Nomor HP Jitu yang dihubungi tidak aktif. Pesan suara dikirim untuk meminta Jitu bicara jujur. Jika tidak, Roni tidak akan segan-segan membunuh Jitu. Roni melacak keberadaan Jitu. Kakaknya itu ditemukan sedang terluka parah di tengah rumput ilalang. Roni tidak sempat bicara apa-apa, Jitu sudah tergantung di atas pohon. Secepatnya Roni bergerak menolong. Jitu justru memaksa Roni lari menyelamatkan diri. Roni belum mengerti apa yang terjadi, sebuah kapak mengenai punggungnya. Roni tidak peduli dengan lukanya. Tali yang menjerat Jitu berhasil dilepas. Jitu meminta maaf karena telah berbohong. Semua itu dilakukan demi keselamatan Roni. Jitu belum sempat menyebut dalangnya, dia terlebih dahulu ditarik oleh musuh yang bersembunyi. Roni mengamuk. Roni terus mencari kakaknya sambil membunuh musuh yang bermental pengecut. Jitu ditemukan semakin terluka parah. Saat itulah sekelompok orang yang dipimpin Paulo muncul dengan santai. Tanpa diduga, Paulo memanah Jitu dengan senjata seruling. Jitu tidak sanggup lagi bertahan, dia meninggal. Amarah Roni membuncah. Paulo dan anak buahnya memilih pergi dengan mobil. Mereka belum diizinkan membunuh Roni yang sedang berusaha mengejar. Kematian Jitu ditangani polisi. Pesan suara Roni yang sempat mengancam akan membunuh Jitu ditemukan. Polisi langsung menyimpulkan bahwa Jitu telah dibunuh oleh Roni. Untuk menangkap Roni, ACP Sarat menemui Olivia di bar. Olivia yang pernah membebaskan Roni dari penjara dipaksa bekerja sama. Olivia pun menelpon Roni. Tapi bukannya meminta Roni datang, Olivia justru menyuruh Roni membuang HP-nya karena sedang dicari polisi. Roni membuang HP agar tidak bisa dilacak. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah mencari kebenaran. Roni teringat Alisa sempat ingin memberitahu sesuatu yang penting tentang Catherine. Sayangnya sebuah truk terlebih dahulu menabrak mereka. Alisa meninggal di dalam mobil. Setelah kecelakaan itu, semua orang berbohong. Dokter Anan di rumah sakit menyebut Roni mengalami gangguan otak dan hidup dalam halusinasi. Roni pergi mencari Dokter Anan. Sayangnya dokter itu ditemukan sudah terbunuh. Roni kemudian menemui Catherine yang sempat pura-pura tidak mengenalnya. Tanpa basa-basi, Roni langsung mengelilingi Catherine dengan api. Catherine ketakutan setengah mati. "Siapa yang memaksamu berbohong?" tanya Roni dengan nada mengancam. Catherine tidak berani berbohong lagi. Dia bicara jujur diancam oleh Paulo. Catherine dipaksa memisahkan Roni dengan Alisa. Jika tidak, anak-anak panti akan dibunuh. Paulo yang dibicarakan muncul untuk membunuh Catherine. Kali ini Roni bergerak lebih cepat menyelamatkan Catherine. Tidak seorang pun dibiarkan menyakiti Catherine. Anak buah Paulo dibinasakan. Roni menyerang Paulo. Rupanya Paulo sangat ahli bela diri. Serangan Roni sama sekali tidak mampu melukainya. Level mereka berbeda. Roni terlalu lemah di hadapan Paulo. Andai mau, Paulo bisa dengan mudah membunuh Roni. Tapi Paulo lebih memilih pergi seperti sebelumnya. Paulo tidak sadar HP-nya tertinggal. Roni memeriksa HP itu. Betapa terkejutnya Roni melihat banyak panggilan tidak terjawab dari Olivia. Ternyata Olivia juga bekerja untuk Paulo. Roni melabrak Olivia. Menyadari kebohongannya sudah terbongkar, Olivia mengakui dirinya dikirim oleh Paulo. Tapi Olivia justru jatuh cinta kepada Roni. Penjelasan Olivia membuat Roni bertambah marah. Tanpa diduga seseorang ingin membunuh Olivia. Untungnya Olivia tidak terkena peluru. Roni mengejar si penembak hingga ke dapur bar. Anak buah Paulo sudah banyak di sana. Roni menghajar mereka.
Olivia juga ikut membantu. Sepertinya Olivia memang jatuh cinta kepada Ronnie. Mereka berdua berkolaborasi mengalahkan anak buah Paulo. Si penembak yang sejak tadi mengintip melaporkan pengkhianatan Olivia kepada Paulo. Mereka khawatir Ronnie akan mengetahui semuanya. Paulo memerintahkan untuk membunuh Ronnie. Itu adalah pilihan terbaik. Ronnie pun akan ditembak. Olivia yang melihat itu mengorbankan dirinya demi melindungi Ronnie. Olivia terluka parah terkena 2 peluru. Dalam kondisi sekarat, Olivia membisikkan sesuatu yang sangat penting, bahwa Alisa masih hidup. Olivia meninggal setelah mengungkap fakta itu. Ronnie tercengang mendengar Alisa masih hidup. Ronnie sangat bahagia, tapi juga bersedih atas kematian Olivia. Untuk membuktikan ucapan Olivia, Ronnie pergi menggali kuburan Alisa yang telah berubah menjadi Margaret. Peti mayat di sana isinya bukan Alisa maupun Margaret, melainkan hanya batu. Itu artinya Alisa memang benar-benar masih hidup. Apa sebenarnya yang terjadi pada Alisa? Orang di balik misteri gelap ini bukanlah Paulo, melainkan kakak laki-laki Paulo yang bernama Chaco. Sosok Chaco adalah gangster kaya raya yang sangat kejam. Kekasihnya Avantika juga berkarakter liar dan pemberani. Wajah Avantika begitu mirip dengan Alisa. Kecantikan Avantika hanya boleh dinikmati oleh Chaco. Ketika ada gangster lain yang coba-coba menyentuhnya, Avantika tidak segan-segan untuk membunuh atau memotong tangan pelaku. Chaco sangat mencintai Avantika lebih dari apapun. Begitu pula dengan Avantika. Cinta mereka tidak akan bisa dipisahkan oleh siapapun. Bahkan jika Tuhan berani mengambil Avantika, Chaco bersumpah akan merebutnya kembali. Chaco dan Avantika membawa cinta mereka ke jenjang pernikahan. Keduanya sangat bahagia menjadi pengantin. Chaco akan memasang cincin pernikahan di jari Avantika. Saat itulah sekelompok gangster datang menyerang. Gangster itu ingin balas dendam karena tangannya telah dipotong oleh Avantika. Chaco dan anak buahnya menghadapi serangan itu. Avantika juga tidak ketinggalan. Chaco dan Avantika membunuh para penyerang dengan cara brutal. Berani-beraninya mereka mengganggu acara pernikahan. दहाड़ से डरते हैं मैं अलग है मैं जान से मार दूं जान नहीं खरीदी ये कुछ निशानों पे निशाने कभी न चूके कुमार गोलियां छाती में छेद कर Setelah semua penyerang berhasil dihabisi, Chaco baru menyadari jika Avantika sempat terkena tembakan. Avantika sekarat dan meninggal dalam pangkuan Chaco. Sungguh, Chaco tidak bisa menerima kenyataan itu. Chaco pergi ke gereja untuk menggugat Tuhan. Tapi demi Avantika, Chaco rela mengalah dengan Tuhan. Chaco bersedia berlutut kepada Tuhan. Chaco tidak sekedar bersungkur memohon, tapi juga mengintimidasi Tuhan agar Avantika dikembalikan. Jika Tuhan tidak mengabulkan, Chaco mengancam akan menghancurkan dunia. Setelah keluar dari gereja, Chaco melihat Alisa yang sangat mirip dengan Avantika berada di tengah perkelahian. Chaco sangat bahagia karena Tuhan mau memenuhi keinginannya. Chaco jadi marah saat melihat Alisa berpelukan dengan Ronnie. Alisa harus menjadi miliknya karena dikirim Tuhan sebagai pengganti Avantika. Thank you, my lord. Sejak hari itu, Chaco selalu mengawasi semua aktivitas Alisa. Setelah waktunya tiba, kecelakaan diciptakan. Anak buah Chaco bergerak cepat memastikan keselamatan Alisa. Sedangkan Ronnie dibiarkan akan mati, tapi ternyata Ronnie masih hidup. Setelah sembuh dari luka, Alisa dibawa ke tempat Chaco. Alisa menjadi tawanan cinta yang dijaga singa. Alisa syok melihat ruangan itu banyak foto seksi yang mirip dirinya.
Cako memperlakukan Alisa dengan sangat lembut dan penuh cinta, tapi Alisa tetap ketakutan. Dia terus mencari-cari Roni. Cako kemudian menceritakan secara lengkap tentang sosok Avantika yang sangat mirip dengan Alisa, termasuk tragedi kecelakaan hingga Alisa berakhir di rumah Cako. Cerita Cako membuat Alisa ketakutan, apalagi Cako mengajaknya menikah. Alisa sampai pingsan tidak sadarkan diri. Cako tetap mengajak Alisa menikah. Alisa menolaknya mentah-mentah. Alisa hanya mencintai Roni. Cako meminta Alisa melupakan Roni. Cinta Roni hanya karena nafsu. Roni pasti akan melupakan Alisa. Berbeda halnya dengan Cako yang memiliki cinta tulus suci murni. Alisa yakin Roni tidak akan pernah melupakannya sampai kapanpun. Saya tantang Anda, jika Roni melupakan saya setelah setahun, saya bersedia menikah dengan Anda, ucap Alisa. Tantangan Alisa diterima. Cako juga akan membuktikan kesucian cintanya dengan tidak menodai Alisa. Kesepakatan itulah yang membuat Cako membuat sandiwara besar dalam hidup Roni. Kembali ke masa saat ini, Roni tidak pernah sedetik pun melupakan Alisa. Dia sedang berjuang untuk menemukan Alisa. Roni tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Dia mendatangi kantor polisi yang memang sedang mencarinya. Kedatangan Roni membuat para petugas polisi kaget. Roni memberitahu ACP Sarat bahwa Alisa benar-benar ada dan masih hidup. Roni butuh bantuan Sarat untuk menemukan Alisa. Keberadaan Roni dibocorkan oleh salah seorang petugas polisi kepada Paulo. Malam itu, Paulo dan Cako sedang kebingungan. Semua usaha mereka untuk membuat Roni melupakan Alisa telah sia-sia. Cako tidak ingin gagal menikahi Alisa. Paulo diperintahkan menangkap Roni hidup-hidup. Paulo pun menyerang kantor polisi tempat Roni berada. Paulo kemudian memberikan ACP Sarat uang tunai sebanyak 2 tas agar menyerahkan Roni. Sarat dengan senang hati memberikan Roni untuk dibawa. Roni juga sama sekali tidak keberatan. Itulah yang dia inginkan agar bisa bertemu Alisa. Cako kembali memainkan sandiwara. Cako menunjukkan foto-foto kemesraan Roni dengan gadis lain yang bernama Olivia. Roni dipastikan telah melupakan Alisa. Air mata Alisa menetes melihat itu. Alisa meminta waktu agar dipertemukan dengan Roni untuk terakhir kalinya. Permintaan Alisa langsung dikabulkan. Alisa datang ke tempat Roni ditawan. Betapa bahagianya Roni bisa melihat Alisa lagi. Alisa langsung berlari memeluk Roni. Alisa meluapkan rindu yang sudah menderu. Roni, apa kamu baik-baik saja? Mereka bilang kamu telah melupakan saya. Mereka menunjukkan foto kamu bermesraan dengan wanita lain. Semua itu bohong kan? Ujar Alisa. Roni berbicara sesuai dengan instruksi Paulo demi keselamatan Alisa. Roni mengaku mencintai gadis lain karena mengira Alisa telah meninggal. Roni juga mengaku sudah melupakan Alisa. Sakit hati Alisa mendengar pengakuan itu. Alisa menangis karena merasa telah dihianati. Alisa memutuskan untuk bersedia menikah dengan Cako. Alisa pergi membawa kekecewaannya. Paulo tertawa rencananya berjalan mulus. Paulo akan mempersiapkan pernikahan kakaknya dengan Alisa. Anak buahnya diperintahkan untuk menyiksa dan membunuh Roni karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Roni mulai disiksa dengan senjata listrik, tapi siksaan itu sama sekali tidak membuatnya lemah. Roni menunjukkan kekuatan cinta. Semua anak buah Paulo dibunuh tak tersisa. Keesokan harinya, Cako dan Alisa akan menikah di gereja. Roni datang untuk menggagalkan itu. Anak buah Cako yang berjaga dihabisi. Roni tampil jauh lebih kuat dari sebelumnya. Paulo menjadi lawan yang paling tangguh. Roni cukup kerepotan. Tapi Roni memiliki dendam pribadi dengan Paulo karena telah membunuh Jitu. Dendam itu membuat Roni mendapat tenaga lebih. Roni berhasil membunuh Paulo. Di sisi lain, Cako akan memasang cincin pernikahan di jari Alisa. Saat itulah Roni muncul.
Para tamu undangan pernikahan yang semuanya gangster berusaha membunuh Roni. Keberanian Roni patut diacungi jempol. Dia berani melawan ratusan orang sendirian. Roni terpojok, musuh yang terlalu banyak tidak mungkin dia kalahkan. Roni dihajar habis-habisan. Amarah Cako membuncah setelah menerima laporan tentang Paulo yang sudah dibunuh oleh Roni. Cako turun tangan langsung menyiksa Roni. Siksaan itu tidak menghilangkan senyuman Roni. Roni puas karena Cako merasakan sakitnya kehilangan saudara. Cako semakin menyiksa Roni. छाती में छेद करूं, मार मार एक बार कैद करूं और रुकती ने संबंध नहीं छोड़ता नहीं वो दुश्मन मार मार छेद मार 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 गोली छाती में छेद. Alisa mengambil pistol Cako yang tergeletak di lantai. Alisa bertingkah seperti Avantika. Pistol di tangannya diarahkan kepada Roni. Tiba-tiba Alisa berubah sikap. Alisa akan menjalani hidup selamanya bersama Roni. Hal itu membuat Cako terkejut. Ternyata saat bertemu Roni, Alisa sudah diberikan kode melalui tangan. Roni memang mengaku mencintai gadis lain dan telah melupakan Alisa. Tapi tangannya berbicara berbeda kepada Alisa. Cako tertunduk malu mengetahui pengkhianatan Alisa. Cako menantang Roni duel. Pertarungan sengit pun terjadi. Jual beli pukulan sangat laris. Mereka sama-sama tangguh, sama-sama terluka. Cako akan menembak Roni. Ajaibnya, patung Tuhan Yesus jatuh ambruk menimpa Cako. Si penjahat budak cinta itu tewas. Roni dan Alisa bisa hidup bersama lagi. Mereka menikah dengan wajah berseri-seri. Film selesai. Bye-bye. तेरे बिना रात तेरी दे विच दिल पढ़ाइयां पूरियां कर गई पौड़ी सारी चढ़ झांझर खड़ के बाजा प्यार दा सहारे